ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر الكرام إخواني في الله وأخواتي في الدين, alhamdulillah dengan selalu memuji Allah Jalla wa Ala di subuh hari yang berkah ini, waktu yang telah didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berkumpul dengan tujuan at-tadabbur fima bainana, dan Allah Jalla wa Ala mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita berkumpul, mudah-mudahan perkumpulan kita di pagi hari ini dijadikan perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Riyadhul Jannah. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah ke dalamnya. Para sahabat lantas bertanya kepada Nabi, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hilaqul dzikr." Halaqah-halaqah, perkumpulan-perkumpulan dengan tujuan mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka segala perkumpulan-perkumpulan yang dengannya menjadi kita ingat kepada Allah Jalla wa Ala, menjadikan ilmu kita bertambah, dengannya ketakwaan kita bertambah kepada Allah Jalla wa Ala, rasa takut kita juga bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka majlis itu dinamakan dengan Riyadhul Jannah. Maka mudah-mudahan majlis yang selalu kita adakan, baik di malam hari di masjid kita ini atau majlis-majlis yang kita lakukan di subuh hari, mudah-mudahan itu semua majlis yang disebut oleh Nabi dengan Riyadhul Jannah, sehingga kita mendapatkan keutamaan pahala yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tercurahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Rasul yang mesti kita ikuti, dan tidak ada pintu kebaikan kecuali pintu-pintu yang telah dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral kiram yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita masih di dalam pembahasan Al-Amrus Sabi', yaitu perkara yang ketujuh, kaifa takunu miftahan lil khair. Bagaimana kamu bisa menjadi kunci kebaikan. Tentu kunci kebaikan yang dimaksud di sini terutama adalah kunci kebaikan untuk diri sendiri, kemudian kunci kebaikan untuk orang lain. Karena orang yang tidak memiliki kebaikan-kebaikan, dan ini telah kita sebutkan di awal-awal, bahkan sering kita sebutkan, la yu'ti, maka dia tidak akan bisa memberikan kunci kebaikan itu kepada orang. Dan orang yang sudah memiliki kunci kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala kepadanya, alangkah indahnya kebaikan-kebaikan itu dia tebarkan kepada orang lain sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Bisa kita menjadi kunci kebaikan untuk sahabat-sahabat kita, tempat-tempat kita bekerja, menjadi kunci-kunci kebaikan terutama bagi keluarga kita, karib kerabat kita, kemudian tetangga kita. Ini adalah kebaikan yang sangat besar dan sangat agung.
sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang awal-awal kita sebutkan. Tuba, kata Nabi SAW, beruntunglah bagi orang-orang yang dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai kunci kebaikan, baik kebaikan untuk dirinya atau kebaikan untuk orang lain. Maka perkara yang ketujuh, tajannubu mawaridil fitan, menjauhkan diri dari sumber-sumber fitnah, menjauhkan diri dari perkara-perkara syubhat, dan juga menjauhkan diri dari perkara-perkara syahwat, termasuk di dalamnya fitnah, wal hadru minha, kemudian berhati-hati dengan perkara-perkara tersebut. Kita sampai kepada sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Asy-Syu'ab, Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Al-Musannaf, di mana Nabi SAW mengatakan, innaha satakunu umurun mushtabihat. Ini merupakan wanti-wantian dari Nabi Muhammad SAW agar kita berhati-hati darinya, bahwa perkara-perkara fitnah itu, sumber-sumber fitnah itu, perkara-perkara syubhat, perkara-perkara syahwat, itu bisa menjadi sebab yang besar tertutupnya dari seseorang itu pintu-pintu kebaikan. Kalau sudah tertutup pintu kebaikan darinya, maka dia tidak akan bisa memberikan pintu kebaikan kepada orang lain, baik kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, karena dia sudah masuk ke dalam pintu-pintu fitnah, pintu-pintu syubhat. Maka dia akan tenggelam di dalam syubhat itu, di dalam perkara-perkara yang tidak dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Maka Nabi mengatakan kepada kita, innaha satakunu umurun mushtabihat, bahwa akan terjadi perkara-perkara yang mushtabihat, yang samar-samar, tidak bisa menilai mana yang baik, yang mana yang tidak baik, yang mana yang hak, yang mana yang batil. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW perkara-perkara fitnah di dalam hadis yang lain. Disebutkan oleh Nabi SAW, fitnah-fitnah itu bagaikan malam gelap gulita. Bayangkan ketika kita berjalan di malam gelap gulita yang tidak ada bintang, yang tidak ada bulan, yang tidak ada penerang, kemudian kita berjalan di malam gelap gulita, kita tidak akan bisa melihat mana jalan yang ada durinya, mana jalan yang tidak ada durinya, mana jalan yang ada lubangnya, mana jalan yang tidak ada lubangnya. Kita tidak bisa melihatnya. Begitulah Nabi SAW mengibaratkan ketika fitnah itu terjadi. Fitnah itu bagaikan malam gelap gulita. Perkara yang samar-samar itu bagaikan malam gelap gulita. Maka tidak hanya orang-orang yang tidak mengerti agama yang akan terjerumus ke dalam fitnah itu, sekalipun orang yang mengerti agama itu banyak terjerumus ke dalam fitnah-fitnah itu, banyak masuk ke dalam perkara-perkara mustabihat itu. Fa'alaikum bitu'adah, kata Nabi, maka hendaklah kalian selalu berhati-hati. Hendaklah kalian selalu berhati-hati. Fa'innaka an takunu tabi'an bil khairi, sesungguhnya engkau menjadi orang yang hanya sekedar mengikuti orang lain dalam kebaikan-kebaikan, tidak menjadi pembawa kebaikan. Sekedar mengikuti orang lain dalam kebaikan itu sudah sangat baik sekali. Ketika itu sangat baik ketimbang kau menjadi pemimpin di dalam keburukan, kata Nabi, min an takuna ra'san bisyarri, daripada engkau menjadi pemimpin di dalam keburukan-keburukan, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan, fahuna man arada li nafsihi ay yakuna miftahan lil khairi miglaqan lisyarri
falyantabih fil umuril mustabihat wa umuril fitan. Oleh karenanya kata beliau, maka barang siapa yang menginginkan untuk dirinya mendapatkan kunci-kunci kebaikan, tertutup darinya kunci-kunci keburukan, maka hendaklah dia berhati-hati terhadap perkara-perkara yang bersifat mustabihat, perkara yang bersifat fitnah, baik syahwat atau yang lain. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'mal, kata Nabi, bersegeralah kalian beramal, bersegeralah kalian beramal. Dan ini adalah solusi yang ditawarkan oleh Nabi di masa-masa fitnah. Ma'asyiral ikhwah, ketika kita memperhatikan banyaknya fitnah yang tersebar di tengah-tengah umat, banyaknya perkara-perkara syubhat di tengah-tengah umat, itulah masa yang paling tepat dan yang paling utama kita memperbanyak amal ibadah di dalamnya. Ya, itulah masa di mana kita sangat dianjurkan memperbanyak menegakkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan ketakwaan, melakukan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Apa fungsinya? Itu adalah solusi yang diberikan oleh Nabi. Orang yang bisa menjadi orang yang bertakwa di tengah-tengah umat yang di sana tersebar perkara-perkara fitnah, perkara-perkara syubhat, inilah orang-orang yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Badiru bil a'mal," kata Nabi, segeralah kalian di dalam beramal. Fitanan kaqita'il lailil muzlim, akan terjadi sebuah fitnah bagaikan malam gelap gulita. Yang kita sebutkan tadi, bagaikan malam gelap gulita. Kemudian Nabi mengatakan, "Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Saking besarnya perkara-perkara fitnah tersebut membuat segala sesuatu itu menjadi sama-sama. Yang mana yang hak sudah tidak bisa dinilai, yang mana yang batil sudah tidak bisa dinilai, dan banyak orang yang salah masuk. Dia masuk ke dalam perkara-perkara yang tidak benar, yang dia sangka ada kebenaran. Dia meninggalkan kebenaran, yang dia sangka kebenaran itu adalah kesesatan, sesuatu yang menyimpang dari agama. Kabur baginya segala sesuatu, sabar baginya segala sesuatu, sehingga dia salah masuk di dalam kebaikan yang dia tinggalkan. Dia mengira itu adalah kesesatan. Dia masuk ke dalam penyimpangan-penyimpangan karena dia mengira itu adalah petunjuk yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Berapa banyak orang yang mencaci keburukan di akhir zaman ini, menghinakan sunnah-sunnah Nabi di akhir zaman ini, karena mereka mengira sunnah-sunnah ini adalah sesuatu yang menyimpang. Bahkan saking parahnya perkara-perkara fitnah di bawah, kata Nabi, "Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran." Ada seorang di pagi hari beriman kepada Allah Jalla wa'ala, menjadi seorang mukmin, beriman kepada Allah Jalla wa'ala, wa yumsi kafira, begitu di sore hari dia sudah murtad dari agamanya. Wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, di sore hari ada lagi orang yang mukmin, begitu di pagi hari dia sudah murtad dari agamanya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya untuk mendapatkan kesenangan dunia. Ini terjadi ma'asyiral muslimin. Ya, banyaknya perkara-perkara syubhat, banyaknya perkara-perkara fitnah membuat hal apa yang telah disebutkan oleh Nabi tadi terjadi. Maka beliau ingatkan, "Falyantabih," kata beliau, maka hendaklah berhati-hati fil umuril mustabihati wa umuril fitan. Hati-hati dalam perkara-perkara mustabihat wa umuril fitan. Kemudian beliau mengatakan, "Fala yabruzu laha wa la yandafi'u indifa' at-ta'ishina al-mutahawwirin." Maka janganlah tergesa-gesa. Maka janganlah tergesa-gesa, janganlah ceroboh dan sembrono. Alladzina yuqi'una anfusahum fil halakati wa yuqi'una ghairahum fiha.
yang menjadikan ketika seseorang memiliki sifat ceroboh tadi, yang menjadikan ketika seseorang yang memiliki sifat sembrono tadi tidak berhati-hati dalam perkara-perkara mustabihat, dalam perkara-perkara fitnah yang bisa menenggelamkan seorang itu ke dalam kehancuran, kebinasaan, dan juga menenggelamkan orang lain. Pasti ada orang yang dia bawa, apalagi kepala keluarga. Ketika kepala keluarga telah masuk ke dalam perkara-perkara fitnah, telah masuk ke dalam perkara-perkara syubhat, secara tidak langsung, sedikit demi sedikit dia akan menggiring keluarganya masuk ke dalamnya, menggiring istrinya, menggiring anak-anaknya. Mungkin tidak semuanya, tapi ada, kita perhatikan demikian. Ada mungkin ketika seorang suami menyimpang, istrinya tidak ikut menyimpang, tetapi diberikan petunjuk oleh Allah Jalla wa Ala. Ada. Tapi ketika kepala keluarga sudah menyimpang, ketika orang yang ditaati sudah menyimpang, maka orang yang mengikutinya akan ikut menyimpang. Begitu kebanyakannya. Maka fala yaburuzu laha wa la yandafi'u indifa'at qalisina al-mutahawwirin alladziina yuqi'una anfusahum fil halakati wa yuqi'una ghairahum fiha. Maka jangan kamu menjadi orang-orang yang ceroboh, jangan menjadi orang-orang yang sembrono dalam perkara ini, karena itu semua akan bisa menenggelamkan dirinya ke dalam kehancuran, begitu juga menenggelamkan orang lain. Bal yata'anna wa yatta'id. Akan tetapi hendaklah dia selalu berhati-hati. Akan tetapi hendaklah dia selalu berhati-hati dan penuh pertimbangan. Apalagi dalam perkara agama. Kalau dalam perkara dunia saja, bagaimana kita berhati-hati? Urusan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, kita akan memilih makanan-makanan yang bersih. Ya, kita memilih minuman-minuman yang bersih. Andaikan di hadapan kita ada makanan, walaupun makanan itu nikmat, ya, bergizi, dagingkah, ayamkah, atau yang semisal dengannya, tapi ternyata makanan itu makanan yang tidak bersih. Kita melihat di situ ada debu atau ada lalat misalnya, kita tidak akan memakannya. Kita tidak akan memakannya. Padahal itu perkara-perkara makanan. Yang lebih berbahaya ketika sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu yang tidak bersih, yang berkenaan dengan agama-agama kita, yang akan masuk ke dalam kepala kita, yang akan masuk ke dalam hati kita, yang berkenaan dengan agama-agama kita. Perkara-perkara makanan, ma'asyiral ikhwah, perkara-perkara minuman, ya, ujung-ujungnya adalah menjadikan seorang itu sehat atau tidak. Bersih makanan yang dia makan, biidznillah tubuhnya sehat. Tidak bersih makanan yang dia makan bisa menjadikan dia sakit. Setelah sakit dia sembuh biidznillah. Tapi ketika ilmu yang tidak benar masuk ke dalam hati kita, ketika perkara-perkara syubhat masuk ke dalam otak kita, menjadikan pemahaman kita itu menyimpang dalam perkara agama, apalagi dalam perkara ibadah, terutama dalam akidah, menjadikan kita menyimpang di hadapan Allah Jalla wa Ala. Maka yang mesti kita perhatikan adalah bal yata'anna wa yatta'ida. Hendaknya seorang itu sangat berhati-hati dan penuh dengan pertimbangan-pertimbangan. Maka dalam hal ini diantaranya adalah bagaimana kita menimba ilmu. Di antara ulama mengatakan khudh 'anil ladzina istaqamu. Ambillah ilmu, galilah ilmu dari orang-orang yang istiqamah. Lurus akidahnya, apa yang dia sampaikan mengacu kepada dalil-dalil, dan dalil itu dikembalikan pemahamannya kepada pemahaman para sahabat, bukan kepada akalnya, bukan kepada menurut saya, bukan menurut si fulan, tapi dikembalikan kepada pemahaman salaful ummah, dikembalikan kepada pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikembalikan kepada pemahaman generasi-generasi emas yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahum khairu hadhihi ummah. Salah satu contoh ma'asyiral muslimin, sebuah ayat yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki pemikiran khawarij, yang ini terjadi di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terkelompoknya dan terstrukturnya orang-orang khawarij, pemikirannya sebelum itu sudah ada, tapi menjadi sebuah kelompok yang sangat besar itu di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan itu kisahnya ada dalam kitab sejarah.
yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Kemudian mereka juga membawa sebuah ayat, inil hukmu illa lillah. Ini ayat firman Allah Jalla wa Ala, perkataan yang hak, yang tidak boleh kita tolak sedikit pun. Orang yang menolaknya menjadi orang yang kufur kepada Allah Jalla wa Ala. Jangankan sebanyak itu huruf-huruf yang ada di dalamnya, satu huruf saja seorang muslim kufur kepadanya, maka dia akan kufur dengan seluruh Al-Quran. Maka ini yang biasa digunakan ayat-ayat oleh orang-orang yang sebagian yang mudah mengkafirkan, bahkan mengkafirkan Ali, mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi SAW, orang-orang yang bersama Ali ketika itu. Akan tetapi apakah sama pemahaman para sahabat dengan pemahaman mereka ketika itu? Tidak sama. Itulah pentingnya kita mengembalikan pemahaman itu kepada pemahaman para sahabat Nabi SAW. Bagaimana para sahabat memahami itu ayat, bermanhaj dengan itu ayat, bermetode dengan itu ayat, begitu juga hadis Nabi SAW. Maka tidak sama. Diingatkan oleh Ibnu Abbas yang berdiskusi dengan orang-orang Khawarij ketika itu di tempat mereka, diingatkan, apakah ada bersama kalian para sahabat Nabi? Apakah ada sahabat Nabi yang memahami ayat itu seperti apa yang kalian pahami? Ternyata tidak. Dan tidak mungkin ma'asyar muslimin, satu pun di antara sahabat tidak ada memahami dengan pemahaman seperti itu, kemudian dipahami oleh generasi setelahnya dengan pemahaman yang berbeda. Ternyata yang benar adalah generasi yang datang setelahnya. Tidak mungkin. Karena para sahabat itu hidup bersama Nabi. Wahyu turun di tengah-tengah mereka. Nabi mengajarkan ayat kepada mereka. Bahkan di antara sahabat mengatakan apa? Kami tidak sampai melewati beberapa ayat dari Al-Quran itu sampai kami betul-betul mempelajari hukum-hukum yang ada di dalamnya, baru dilanjutkan lagi. Jadi tidak hanya membaca dengan begitu saja, mempelajari begitu saja tanpa memahaminya, tidak. Kami melewati beberapa ayat saja, hatta nata'allama ma fiha min al-ilmi wal amal, sampai kami betul-betul mempelajari di dalam ayat itu ilmu yang ada di dalamnya dan penerapan amalan yang ada di dalamnya. Maka tidak mungkin satu ayat dan dipahami oleh para sahabat, ternyata orang-orang yang lain selain daripada mereka memahami ayat itu, ternyata yang benar selain daripada mereka. Ini tidak mungkin. Ya, maka itulah fungsinya kita mengembalikan pemahaman, baik di dalam memahami Al-Quran atau di dalam memahami sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dikembalikan kepada pemahaman-pemahaman salaful ummah, terutama para sahabat, para tabi'in yang bersama mereka, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti pemahaman para sahabat Nabi SAW. Maka wajib berhati-hati. Bal yata'anna wa yatta'ida. Akan tetapi hendaklah dia selalu berhati-hati, dan akan tetapi hendaklah dia selalu penuh dengan pertimbangan. Soal pendidikan anak, ini di antara kehati-hatian kita. Ya, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Jalla wa Ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kata Nabi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Di antaranya keluarga kita. Di dalam pendidikan anak, ya, demikian juga makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh anak kita berhati-hati. Sebagaimana kita berhati-hati untuk diri kita. Kita berikan anak kita makanan yang bersih, dan kita tidak mau berikan kepada mereka makanan-makanan yang tidak bersih. Pasti kita tidak mau. Nah, bagaimana hati anak kita diisi dengan ilmu, kepala anak kita diisi dengan ilmu, tapi ilmu dengan ilmu yang benar, bukan ilmu yang penuh dengan syubhat, bukan ilmu yang penuh dengan perkara-perkara yang menyimpang. Haruslah hati-hati. Yata'anna wa yatta'ida wa yatarawwa wa yattasil bil ulama al-kibar wal a'immatul akabir. Selalu bertanya kepada orang-orang yang berilmu, selalu menyambungkan perkara-perkara agama dengan orang-orang yang berilmu, bil ulama, dengan ulama al-kibar wal a'immatul akabir, orang-orang yang mumpuni di dalam ilmu, orang-orang yang senior di dalam ilmu. Yastashiruhum wa yastarshidu bi ara'ihim, meminta petunjuk, meminta keterangan dari mereka, meminta keterangan dengan pendapat-pendapat mereka. Dan ini dilakukan di masa dahulu. Ada seorang yang juga alim di sebuah negeri, begitu masyarakatnya bertanya kepadanya,
dan dia banyak tidak tahu. Dia banyak tidak tahu apa yang ditanyakan oleh masyarakat itu kepadanya. Akhirnya berangkat dia ke kota Madinah. Karena di kota Madinah ketika itu ada seorang Imam Malik yang dikenal dengan Imam Darul Hijrah, yang datang kepadanya dari berbagai macam negeri menuntut ilmu. Dari negeri yang jauh datang kepadanya. Maka seorang laki-laki ini demikian juga. Ketika dia menjadi guru di tengah-tengah masyarakatnya, menjadi seorang yang alim ketika itu di tengah-tengah masyarakatnya, maka dia tidak sembrono menyampaikan sesuatu kepada masyarakatnya. Begitu masyarakatnya bertanya kepadanya dan dia tidak tahu, maka dia tidak paksakan untuk menjawab pertanyaan mereka yang tidak dia ketahui. Tapi dia berangkat dari negerinya ke kota Madinah, menghabiskan waktu yang sangat lama. Itu dengan tujuan apa? Dengan tujuan kehati-hatian, agar dirinya tidak sesat dan agar masyarakatnya tidak sesat. Berangkat dari negerinya sampai ke kota Madinah. Dia cari mana majelis Imam Malik, karena di sana banyak majelis, tapi majelis yang sangat banyak yang dipenuhi oleh masyarakat adalah majelis Imam Malik. Ribuan masyarakat duduk setiap harinya bersama Imam Malik, datang dari berbagai macam negara menimba ilmu. Maka datang laki-laki ini menemui Imam Malik. Siapa yang dia akhirnya bertemu dengan Imam Malik? Lalu dia berkata, "Ya Imam, hammalani ahlu baladi mas'alatan as'aluka anha." Orang negeriku memberikan tanggung jawab kepadaku, kewajiban kepadaku, perkara-perkara yang aku akan bertanya kepadamu. Maka ditanyalah oleh laki-laki ini. Ditanya satu pertanyaan, dua pertanyaan, tiga pertanyaan, sampai banyak-banyak pertanyaan. Mumpung ketemu ini, ya, mengambil kesempatan yang sebentar ini dia akan kembali lagi ke kampungnya, menjadi seorang guru di tengah-tengah masyarakatnya. Sekian banyak pertanyaan yang dia tanyakan kepada Imam Malik. Banyak juga Imam Malik tidak menjawab pertanyaan itu, dan itu bentuk daripada kehati-hatian juga. Jangankan orang-orang yang masih setengah-setengah mengetahui dalam perkara-perkara agama, ini seorang imam. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Malik, Sahibul Muwatta, yang telah menulis Muwatta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menulis Muwatta, ketika dia menulis itu hadis, kemudian dia beri nama Al-Muwatta. Lalu orang lain mengatakan, "Ya Imam, limadza samaita kitabaka bil Muwatta?" Wahai Imam, kenapa engkau namai kitabmu dengan kitab Muwatta? Di sana sudah banyak Muwatta, banyak orang-orang menulis memberi nama kitabnya kitab Muwatta juga. Kenapa engkau tidak beri nama kitab hadis yang kau tulis itu dengan nama yang lain? Kenapa mesti Muwatta? Apa kata Imam? Maka lillahi fawwada. Kitab yang diniatkan ikhlas karena Allah Jalla wa Ala, maka akan tersisa insyaallah. Tidak ada kitab yang dikenal dan dipelajari sekarang kecuali Muwatta Imam Malik. Seorang imam yang begitu mumpuni dalam ilmu. Imam yang kedua setelah Imam Abu Hanifah dari kalangan imam mazhab. Datang laki-laki tadi, banyak di antara pertanyaan laki-laki tadi tidak dijawab oleh Imam Malik. Laki-laki mengatakan, "Ya Imam, maka aqulu li ahli baladi law raja'tu ilaihim?" Apa yang hendak aku katakan kepada penduduk negeriku ketika nanti aku kembali kepada mereka? Aku datang kepadamu dengan membawa tugas pertanyaan-pertanyaan yang tidak aku bisa jawab di tengah-tengah masyarakatku agar aku mengetahui jawaban-jawabannya. Sementara engkau mengatakan tidak tahu. Imam Malik mengatakan apa? La adri. Maka aku lahum, apa yang hendak aku katakan kepada mereka wahai imam? Sementara ketika aku bertanya kepadamu, kau tidak tahu jawabannya. Imam Malik mengatakan, qulu lahum, katakan kepada mereka olehmu, sa'altu Malikan wa qala Malikun la adri. Aku telah bertanya kepada Malik dan Malik tidak tahu jawabannya, dan dia mengatakan saya tidak tahu jawabannya. Ini kehati-hatian ma'asyiral ikhwah. Seorang imam besar, andaikan dia paksakan untuk menjawab, orang akan percaya karena dia imam besar. Andaikan dia paksakan untuk menjawab padahal dia tidak tahu, orang akan respect kepada jawabannya karena dia imam besar. Orang yang sudah mumpuni dalam ilmu, segala bidang ilmu, dalam perkara fikih, dalam perkara hadis, dalam perkara yang lain, dalam perkara akidah, tapi orang tidak memaksakan untuk menjawab. Dia mengambil sebuah jalan apa? Kehati-hatian. La ya'lam, kalau la ya'lam, dia tidak tahu, dia mengatakan tidak tahu. La yadri, kalau la yadri.
Yang berbahaya itu adalah nus-nus, setengah-setengah orang tetapi dipaksakan untuk paham, membuat dirinya menyimpang, membuat orang lain menyimpang. Wa yatarawwa wa yattasila bil ulama al-kibar wal a'imma al-akabir. Maka mesti selalu seorang itu terhubung dengan orang yang berilmu dalam perkara-perkara agama, orang-orang yang senior ilmunya, meminta petunjuk-petunjuk kepada mereka, pendapat-pendapat mereka. La yandafi'u bi ra'yi, la yandafi'u bi ra'yin ra'ahu aw hawa ajabahu aw kalam qila lahu wa dufi'a nahwa li'annahu idza dafa'a intifa'an bila tu'ada wa la unad wa raqqa nafsahu fi sirri wa aidan sar min tahsarin al-akhir. Maka seseorang itu jangan sampai dia tergesa-gesa menerima satu pendapat, walaupun pendapat itu pendapat yang mengagumkan dirinya, atau pendapat yang dia takjubkan. Belum tentu pendapat yang kita takjub kepadanya memiliki dalil seorang takjub, ya, karena termometer kebenaran itu ukurannya adalah dalil dan dipahami dengan kebenaran. Bukanlah ukuran kebenaran itu kalimat-kalimat yang disusun dengan indah kemudian yang mendengarkan takjub dengan kalimat-kalimat itu. Banyak orang yang memiliki retorika yang sangat luar biasa di dalam berkata-kata, di dalam menyampaikan keterangan-keterangan, ternyata yang dia sampaikan adalah sebuah penyimpangan. Dan ingat, termometer kebenaran itu adalah adanya dalil, dan dalil itu dipahami dengan pemahaman yang benar. Dan dalil itu banyak. Ada Al-Quran, itu yang paling utama, kemudian sunnah, kemudian ijma, kemudian qiyas, kemudian saddul dzari'ah, kemudian istishab, kemudian al-maslahatul mursalah. Ada yang disepakati, ada yang tidak. Namun intinya kembali kepada dalil, dan dalil itu diterapkan dengan penerapan yang benar, dengan manhaj yang benar, dengan metode yang benar. Kembali kepada para sahabat bagaimana mereka memahaminya, kembali kepada para ulama terdahulu bagaimana mereka memahaminya. Maka tidak boleh seseorang itu tergesa-gesa di dalam menerima satu pendapat, mengikuti hawa nafsu yang dikaguminya. Begitu juga jangan tergesa-gesa mengikuti pendapat orang lain yang ada dalam masalah tersebut. Tetapi apa? Yata'anna wa yatta'ida. Berhati-hatilah, kemudian hendaklah dia penuh dengan pertimbangan. Karena kalau sekiranya dia tidak berhati-hati, ma'asyiral ikhwah, maka dia akan terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak baik. Andaikan ternyata pendapat itu pendapat yang tidak benar. Wa aidan sara miftah syarrin, maka dia juga akan menjadi kunci kebaikan, kunci keburukan al-akhirin, atas orang lain. Walihada yajibu 'alal insan, oleh karenanya ma'asyiral ikhwah, yang menjadi kewajiban seseorang muslim yang pertama adalah ayyata'anna wa ayyatta'ida wa ayyakhudhal umur bil hudu wal munad wa ayyushawir ahlal ilmi wa ayyukthira du'a Allah subhanahu wa ta'ala wa ayyujannimahu syarra la ayyandafi'a wa yansa' wara'a fitan wasyubahat wa yubrizu lihada wa yatasaddar thumma yatawarra bi an yakuna qad fataha syarran ala nafsi wa ala al-akhirin. Kemudian beliau menyebutkan beberapa langkah kehati-hatian yang mesti dilakukan. Yang pertama, berhati-hati, pelan-pelan dan penuh ketenangan dalam memutuskan perkara. Yang pertama, yang beliau ingatkan, beliau ulang lagi, beliau simpulkan lagi. Yang pertama adalah ayyata'anna wa ayyatta'ida wa ayyakhudhal umur bil hudu wal anah. Yang pertama, hendaklah selalu dia berhati-hati, pelan-pelan dan penuh ketenangan dalam memutuskan perkara-perkara agama. Ya, jadi tidak sembarang masuk ke dalam satu perkara, apalagi perkara itu belum jelas. Banyak terkadang dalam perkara dunia, dalam perkara muamalah, salah satu contohnya. Ada sekarang banyak bisnis-bisnis, ya, pengembangan terhadap harta, investasi. Wallahi terkadang kita belum terlalu tahu, terkadang seorang itu belum terlalu tahu, tetapi hanya sekedar tergiur dengan janji-janji. Ini banyak,
Ya, barang siapa yang berinvestasi begini-begini, setiap bulan dia akan menerima begini-begini. Setiap tahun dia akan menerima begini-begini. Dia tidak terlalu memperhatikan, dia tidak terlalu mempelajari tentang sistem investasi bagaimana. Tapi karena tergiur dengan apa yang dijanjikan, akhirnya dia masuk. Ternyata baru ikut 2 bulan, 3 bulan, investasinya dilarikan. Ini terjadi, bukan tidak terjadi. Ini sebab kenapa? Tidak adanya sebuah kehati-hatian. Tidak adanya sebuah ketenangan di dalam memutuskan perkara. Begitu disampaikan, begini jumlah yang dijanjikan, begini kekayaan yang dijanjikan, kemudian modalnya begini, sahamnya begini, langsung tanpa mencari tahu lebih dalam hakikat daripada investasi itu seperti apa. Siapa yang terlibat di dalamnya? Apakah orang-orang yang mengerti agama atau tidak? Apakah orang-orang yang mengerti hukum-hukum investasi atau sistem investasi atau tidak? Tidak tahu. Ya, karena itu perkara yang masih sama-sama. Dia memutuskannya tidak dengan kehati-hatian dan tidak dengan pelan-pelan mengambil keputusan. Akhirnya memberikan investasi 100 juta, 200 juta, ternyata baru 2 kali, baru 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sudah habis investasinya. Ini akibat apa? Akibat tidak ada kehati-hatian dalam memutuskan suatu perkara. Ini perkara dunia, perkara harta, apalagi ternyata alhamdulillah perkara akhirat lebih berbahaya lagi. Agama, ilmu di hadapannya, apakah dia tetap berjalan di atas jalan kebenaran atau jalan kesesatan? Kalau tadi harta di hadapannya keuntungan atau kerugian. Kalau kerugian dia masih bisa cari harta, tapi terjadi. Dalam perkara itu saja kita mesti berhati-hati. Apalagi dalam perkara agama. Di hadapan kita itu 2, kebenaran atau kesesatan. Kesesatan neraka, kebenaran surga. Kita mau mana? Kita mau surga. Maka kewajiban pertama berhati-hati di dalam mengambil segala pendapat, terutama akidah ya. Yang akidah yang seorang itu kita tahu bahwa perbedaan di situ tidaklah banyak. Furu'ul akidah yang para ulama dalamnya berbeda dari ahli sunnah tidak banyak. Berbeda dengan perkara-perkara furu', perkara-perkara fikih mungkin ruang lingkup perbedaan lebih besar. Kemudian yang kedua adalah wa yushawira ahlal ilmi. Yang kedua, hendaklah selalu dia bermusyawarah dengan ahli ilmu, orang-orang yang mengerti agama, mendiskusikan masalahnya dengan orang-orang yang mengerti. Dan diskusi ini penting, apalagi kalau mengambil satu langkah besar, ya, tempat pendidikan anak, tempat menyekolahkan, tempat menitipkan anak dalam perkara-perkara pendidikan. Ajak musyawarah, jangan putus-putus sendiri. Tanya orang yang tahu, tanya orang yang mengerti, ajak keluarga, ajak istri, dan libatkan orang yang bertanya. Dan itu penting. Tidaklah ada keputusan yang dihasilkan dari musyawarah dengan penuh kehati-hatian kecuali di dalamnya ada buah yang baik, ma'asyarul muslimin. Kecuali di dalamnya ada buah yang baik dari hasil musyawarah. Karena musyawarah itu salah satu yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala. Apa kata Allah kepada Nabi? Wa syawirhum fil amr. Wahai Muhammad, ajak para sahabat itu musyawarah. Nabi Muhammad bisa memutuskan sendiri. Allah berikan wahyu, Nabi sampaikan kepada sahabat, selesai. Tapi kenapa Allah perintahkan Nabi Muhammad mengajak para sahabat di musyawarah? Pertama, itu menunjukkan pentingnya musyawarah itu. Yang kedua, agar para sahabat itu terbina di atas kebiasaan musyawarah itu, dan selalu perkara para sahabat itu dengan musyawarah. Apa kata Allah Jalla wa Ala menerangkan tentang keadaan orang-orang yang beriman, terutama para sahabat? Wa amruhum syura bainahum. Perkara-perkara yang selalu mereka putuskan, yang selalu mereka pecahkan itu selalu diputuskan, mereka pecahkan lewat jalan-jalan musyawarah. Bukan begitu, ini kata orang baik langsung diikuti, ini kata orang bagus pendidikannya langsung diikuti, tanpa bertanya ke sini ke sana atau tanpa bertanya kepada orang yang lebih tahu. Aja ya, bertanya penuh dengan kehati-hatian. Wa ayyuksira doa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dan selalu memperbanyak doa kepada Allah Jalla wa Ala. Dan ini telah kita lewati. Jadi usaha yang kita lalui, pertama kita berhati-hati dalam perkara-perkara agama. Usaha yang pertama kita berhati-hati menilai apa kira
orang yang berbicara ini dengan dalil atau tidak? Apakah dia membawa nama-nama sahabat atau tidak? Apakah dia membawa nama-nama kaum salaf di dalam menerangkan itu ayat, dalam menerangkan itu hadis, dalam menerangkan itu pendapat atau tidak? Dia bawakah pendapat salaf atau tidak? Atau hanya sekedar akalnya? Ketika bicara ayat keluar akalnya, ketika bicara hadis keluar akalnya. Kita bisa melihat itu bentuk daripada kehati-hatian kita, itu bentuk daripada usaha kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bertanya kepada orang yang lebih tahu, benarkah ini pendapat, benarkah ini pemahaman, benarkah ini perkataan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh sahabat. Kemudian memperbanyak doa kepada Allah Jalla wa Ala, karena usaha yang kita usahakan harus selalu kita iringi dengan doa. Dan pembahasan doa telah kita sampaikan dalam pembahasan sebelum ini. Memperbanyak doa dalam segala urusan kita. Doa yang diajarkan oleh Nabi telah disebutkan. Di antaranya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Ilmu yang bermanfaat itu di antaranya adalah ilmu yang benar, yang sesuai dipahami dengan pemahaman yang benar. Itu ilmu yang bermanfaat. Memperbanyak doa kepada Allah Jalla wa Ala. Dan cari waktu-waktu di mana doa itu dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Dan sebaik-baik waktu yang telah kita sampaikan juga dalam pengkajian doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala, di antara yang perhatikan waktu, di antaranya adalah ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Nabi SAW berdoa kepada Allah Jalla wa Ala ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Dan di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW adalah dijauhkan oleh Allah Jalla wa Ala dari perselisihan agar selalu diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Itu Nabi. Bagaimana dengan kita? Yang Nabi mendapatkan wahyu, kita tidak. Di masa Nabi sudah jelas kebenaran semua disampaikan ketika itu. Di masa kita sudah banyak penyimpangan, maka mesti lebih kita kencangkan doa kita agar kita tidak terjerumus dalam perkara-perkara syubhat, ke dalam perkara-perkara fitnah. Maka wa ayyukthira doa Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian berikutnya ayyujannibahu syarra la ayyandafi'a wa yansab wara'al fitan wasyubuhat wa yabruzu laha wa yatasaddar. Yang berikutnya adalah menjauhkan diri dari keburukan-keburukan. Menjauhkan diri dari keburukan-keburukan, tidak berjalan di belakang fitnah-fitnah dan syubhat-syubhat, masuk ke dalamnya sehingga dia bisa menjadi sehingga dia bisa membuka keburukan untuk dirinya dan untuk orang lain. Ini singkat yang beliau ingatkan, ma'asyarul ikhwah. Yang pertama adalah kita mesti mengambil keputusan dengan penuh kehati-hatian, menimbang. Tidak semua orang yang menyampaikan ilmu, terutama yang ada di sosial media atau yang terkait dengannya, tidak semua perkataan orang kita dengar dalam perkara-perkara agama. Nabi telah mengingatkan akan hal itu. Banyaknya di akhir zaman ini muncul du'atul fitnah, para dai yang mengajak ke dalam pintu-pintu fitnah, para dai yang mengajak ke dalam pintu-pintu syubhat. Itu diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqadril ulama, hatta idza lam yabqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Nabi mengatakan bahwa Allah tidak akan mengambil ilmu sekaligus dari hambanya, tapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Ketika sudah sedikit para ulama, bahkan hampir tidak tersisa, maka dijadikan oleh manusia orang yang mereka jadikan panutan, orang yang tidak berilmu. Hanya modal kata-kata saja, hanya sekedar bisa membuat orang terenyuh, bisa membuat orang sedih, bisa membuat orang menangis, sudah ditokohkan, dianggap orang yang berilmu. Padahal dia tidak tahu bagian daripada ilmu. Jadi ilmu yang disampaikan hanya dengan akalnya, hanya dengan sekedar membaca-baca, tidak bertanya kepada para ulama bagaimana pemahamannya, lalu mereka ikuti. Fasu'ilu fa'aftau, mereka ditanya kemudian mengeluarkan pendapat tanpa didasari dengan ilmu, maka mereka menyimpang, orang lain pun menyimpang. Maka kewajiban kita dalam perkara ini mesti kita hati-hati, ma'asyarul ikhwah. Di antaranya juga sahabat, salah satu faktornya Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalilih, seorang itu berada di atas agama sahabatnya. Maka ketika kita punya orang-orang yang kita ambil ilmu dari mereka, orang-orang yang jujur dalam menyampaikan kebenaran sesuai dengan pemahaman yang telah dipahami oleh orang-orang terdahulu, kemudian kita punya sahabat-sahabat, punya bidah lingkungan yang baik juga, keluarga, sahabat-sahabat yang
sama-sama memiliki pemahaman yang benar, maka biidznillah itu semua menjadi sebab kita bisa istiqamah di atas jalan yang lurus, jauh dari perkara-perkara fitnah, jauh dari perkara syubhat, jauh dari perkara-perkara syahwat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi hari ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, yaitu perkara yang ke-8, ar-rifqu fil umuri wa ta'amul ma'an nasi bi makarimil akhlaq. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka wa anna abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum.